Hadirin jamaah pengajian bahagia, sebelum kita mulai mengaji, sambutan dari Ketua Cabang Kecamatan Nasabah untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati dan dimuliakan Amin DJ. Mudah-mudahan beliau tetap sehat bersama kita karena perjuangan kita masih panjang. Selanjutnya Pak Ustadz, pengurus cabang, muslimat, pengurus kantin, jemaah muslimin muslimat yang sempat hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita diberikan hidayah inayah sehingga pegawai Anda semakin bodoh semakin bagus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kembali kita bareng-bareng mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap pelihara nih, tetap jaga sehingga segala-galanya pegawai tanah mudah-mudahan makin jalur hidayah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam terturang tiba baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang melihat kita diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, sekedar buka pengajian perlu tiang sanjang PGP karena pengajian liwat pasal jam-jam apake perlu nada berorganisasi. Dari nono sangat perlu karena secara tujuan arah kami kita lebih bermanfaat. Ya, mungkin kita gawe si mesa-mesa. Nono deh. Terus nengka perlu bintang sambian kumbi saranta ngembanga. Dari organisasi nono berkewajiban kita melegalkan pengurus maupun anggota ngembangangnya. Ya, secara alami ada jamaah tak bede bija melari jemaah anak ida. Nah, nono termasuk pengembangan secara alami. Lalu secara sosial berkewajiban kita dah membangunnya, dakwahannya. Karena apa? Karena nono kewajiban ta selaku jamaah atau organisasi maupun pengurus. Jadi kumbegin saranta ya tentunya membangunnya nono. Kita perlu gin hati-hati. Kita perlu apik-apik gin melihara leta. Dari itana julu melihara leta. Dari atina kita si batur. Misalnya kita jadi anggota NWDI. Baju kita sembahyang paya. Nono itan julu lekana. Nono termasuk pengembangan. Dari karena kita ana tasik batur pacu-pacu ya po tarukat masih ya po tabetejak masih. Wah mele batur nuruta. Ini dakwah. Dari tangembangangnya salah satu nono unsurna. Terus sebelum tanak jari tak cerita yang tak petutuk ya pelinggih peteduk-teduk no. Abde pelinggih pe bijajari 2 ke 3
ya pesara nuturinnya. Lalu epe ngaji di balik teduk, lalu epe hultah di balik teduk, lalu epe hizib di balik teduk. Jadi besiang wahita si bebiakno, mun wahana beli sulit. Ya pokoknya perlu tamulai lekan beci. Yang kanara bijampe bini ke laki ke becek-becek nami lu hizib. Perlu pesan terangnya. Karena apa? No nginget na ya rak na beli. Ya na apa-apa na sesagul lo biak non ya na beli. Nonar na belajar. Basakat hagin petau hagin penganti cekat nadang pemilik kapal ja belajar tanjulu. Dengan belajar nono luwe sedang ta. Ayai so. Nekan ta becik deh, ta mulai belajar rantak. Luwe sedang ta kadang-kadang jalan desaninan tapi seda. Kadang-kadang ja jendela rantak ta. Kadang-kadang lawang rantak ta. Nono an belajar ya anak kumbe-kumbe. Lagu ita iloka no berkewajiban ita metutuk ya. Bareh ribut ya pinsentret hizib no tabala ya. Kumbe saran tamala ya ya ita boleh angkatan ja ta hizib. Misalangin ke baris beci baris iloka nono saranta ya peta kutangnya karena girang na bejorak po ya tu ahmada ya hizib. Jemak mati ita tutuk ceritana. Narawah. Apalagi ke gina hizib. Inget-inget dia doang ya nasara. Nah nono perlu na. Ta mulai lengan beci. Kita kadatun tanu mulai ya lekan bebiak. Paut neka penengkan ini. Paut no apa? Hah? No. Lekan beci paut nonon lekan na 3 tahun. 3 tahun wah suruh sekolah. Malik rombok sampai 4 tahun. Malik rombok sampai 5 tahun. No na sekolah doang na belajar. Apa pelajarin na pinteka? Ya lemak-lemak na nyanyi. Kumbe pernah ngajar nyanyi ya namarak dengan kuliah. Karena nono kebutuhan babea. Ngajar ya nyanyi, wah na ngajar nyanyi selipang. Nyanyian nai penting-penting, arak lagu wajib, Garuda Pancasila. Tunggu-tunggu ngajar ya. Bareh ngajar ya oh negara tanene, negara kesatuan, geting. Ngonek-ngonek ngajar ya nyanyi, balonku ada 5. Bareh-bareh aja Malik rombok di agama rukun Islam ada 5 lagu nada najak tetap lagu-lagu nanong karena beda. Nah nenek proses belajar ya ke pesaga kita aduh na sekolah kurang ke bebek beci ngerepotin. Nah ya nang gitu kewajiban ta jadi dengan doa. Nah nono tadi perkembangan nengka. Ya poya nara bebiak nengka takut kita dengan celana panjang karena lekana beci nang kita mai tuloka tajak bercerita sok nara celana panjang nukun arong-arong tamalelongkap padahal nono dengan gin beli rokok misalnya pin kios lagu arong-arong tamalelongkap. Nah karena pendidikannya zaman nono wah gitu. Antaran munta tabah-tabah zaman lek aja bom ginta lawan tak kanggo tabah zaman lek aja. Bedil, ai tabah bedil, ai ngelawan bedil. Ya pok tak takut. Nang kaja ya mun ngelawan bebea gorap-gorap. Ngadang-adengang, petutuk, periri, ya nak kanggo ngete anakku, nenek kurang bagus. Menlek aja menasalak pegawaian tak panges narpak membongkor dagan situ loka. Lain doang pegawaian mek ngembot na panges nah landeng itu wah. Neng kaya nak kanggo. Lain wah dunia no wah berbeda. Nah lantaran bebiak no perlu ginang kembangan jiwana.
Jadi jiwa nan juluk gin kembangang, ya na ulak gin takut-takut. Lantaran mun jiwa na wah perkembangan na sempurna, jadi becat na tuang iyai kena salah no. Oh nenek ternyata ya na bagus, nenek ternyata bagus. Becat, mun wah mental na bagus. Ila ejak dekun tama SD termasuk tiang dep tiang endah bro tiang kelas 1 tidak ya ne bareng biona. Arak batur suruh nyanyi ke julu nangis, nyanyi mesti nangis. No. Narak bingung ngambil ida ke julu nangis. Lelah guru ngodop ida ya ini sugul kadagin nyanyi. Padahal nyanyian no hafal dah. Nah nono karena mental no seda. Ruana lekanda becek kembali noro gambedok doang ruana. Salah nalian ngagi dari nasi padak ruana di sendok. Iya dan gitu seda mental. Nah nengka ya nak anggung gitu sampai nengka arah istilah merdeka belajar. Jadi babiak no mana musim panas marak nenek ja bau na belajar pindang balen sekolah no. Misal narak lulun kayu tu no bau tu no napa bau. Gitu elen-elen yang kenana merdeka belajar. Ya nak kanggo dengan tiang pemecut. Gitu merdeka. Nah gitu juga pelinggih pendah muslimat harus merdeka. Muslimin merdeka, bebiak merdeka, ya baru nah ahla puta merasa merdeka. Nah nono gin model-model pengembangan nanti. Jadi silakah ya petak utang ya berjorak no. Dan misalnya na ngaji sentren wajib na berjorak, bebiak jarna. Dadah gin pepilihan bebiak ya na berjorak dang gin ngaji lo sentren ya barah kedi tahu ngaji cuma. Orang lain suwe-suwe potong waktu ngaji no. Nah, nono deh gambaran nah, perlu kita kembangan. Nah, selanjutnya apa mara atur tiang brukno, nono model-model pendidikan inengka berkembang. Selanjutnya ya tak lepas lekan tetangga nono semeton jari. Nah, tak pada saling sayang, tak pada saling ngaseang, ya tak kanggo saling gedekang. Karena secara teori ilmu endah gitu ya mara agama. Muntamele ngotanang dengan bagus kediknya na bagus. Takotanin dukun dekat balena. Nono tak bekatuan mudin balik, julun balik, kiri balik, kanan balik. Aku mbek si anene mun 4 segi nono ngena bagus jakwah di atas 80% bahwa dengan nono bagus. Ya tahulah jauh-jauh. Misalnya tengok tanang baturan nasabah ya tahulah timpak peraya lalu gitu. Kadang-kadang mun jalan jauh nono ja seringnya keseliun deh. Arak datang baru kenanta bagus. Lalu terjadi nono. Datang tu bajang midang lo anak jarinta. Bagus songko anak kelambi takwa tasbih kantongangna. Tahu-tahu ja anak maling. Wah arak terjadi. Itu lantaran ya tatuangnya karena ia jauh. Nah perlu pelinggih pe kotanangnya dah. Nah, ya tanagin seda anak jarintan saling ingat tangkah. Gitu. Lagu kadang ja takut ditenang kajak meringat deh. Aduh kita badak batur sang. Para nabi tangurusia takang gitu ya tarani badak batur. Lagu perlu no. Setahun takah pinta tangga anta no menara kira-kira kurang bagus no tagita no tak ukatang. Lagu itai rukat no itai bebadak no ya namile dengar itai di batur ya tengamuk. Salah ya na dengar itai tali na tangorayang. Nah no salah edah. Nah bagus sih tak bercerita
atikna dengar itasi batur. Nono karena tetangga nono sangat perlu, sangat penting karena segala kebutuhan ta ya narak lain nolong kita pertama kecuali tetangga. Nah nenek perlu tiang sampeang. Nah insyaallah anggal-anggal saya deh bareh pendengar manekda tuan guru ta apa kingicanin daita apa ya pewah inggawi ya henyak nabu telu misalnya arak saya pebait mana mulai tagawi baru saya pegawaian baru sehingga semakin hari no semakin na berombok kebagusan inggawi ta arak misal ya tawah tahajud dengar ta dan guru ta ngajari ta ne tahajud no ne sarampe ne niat pe ne waktuna ne beli pahalana karena ya tawah nggawe gitu anggar sei kah gemen nah ya arna ngaji ya arna tak berombok dari pegawaian ni bagus no lantaran mara anu no mara radio no ita manusia no gelombang ta pada melalui isi ta ngisi ya di bagus tentu kurang bagus no kedi ilangan na melalui elek tangisi iya ya na bagus no jadi i bagus no kedi ilangan na itu imbeja iluan tamang ta no ya iluan tempu nah marak pelinggih pe tetap ngaji igirang ngaji bahkan tentu kurang bagus no sayarna kedi nah nenek tak impetan ta ya bu perlu di setiap saat setiap waktu ada kesempatan tak pada lalu nuntut dia deh mudah-mudahan nah boleh ta istiqamah mudah-mudahan keyakinan tanono na terjaga sampai akhir hidup ta amin ya rabbal alamin. Kurang lebih nanti yang mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tausiah pertama yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Muhammad Masud Akram. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Yang kami sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak dan Guru, pengurus cabang Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, pengurus anak cabang Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, beserta jajaran yang kami hormati pula, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama-tama
Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iwah ngecanin pelinggih petiang bermacam-macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang. Kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat sama-sama hadir di musalla, apa musalla? At-Talibi. Musalla At-Talibin. Mudah-mudahan ini merupakan permulaan atau penembik yang sangat bagus. Mudah-mudahan berkat kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditambahkan nikmat dan nikmat, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti pada waktunya kita dapat mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma kana wa ma yakunu wa mimma al-wahfadna datarwatan fil alamin bikum fayakun. Mudah-mudahan berkat selawat yang kita baca sebagai penghormatan dan sebagai kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita semua mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tanambe pengajian pinsentren ini pada hari yang sangat bagus, Sayyidul Ayyam, hari Jumat nih. Malik kedua Malik bekeronjok bagusnya dengan hari nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Seperti yang kita maklumi bahwa lekan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan ini adalah 3 bulan yang dimuliakan. 3 bulan yang dimuliakan. Inna Rajaba syahrullah. Bulan Rajab adalah bulan dasida Allah Subhanahu wa taala. Manik Nabi ini. Wa Sya'bana syahri, manik dasida Nabi. Bulan Sya'ban ono bulanku. Wa Ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Manik dasida Nabi sallallahu alaihi wasallam. In hadis lain dasida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemanik Fadlu Sya'bana ala syairil syuhur kafadli ala syairil anbiya. Kemuliaan, keutamaan bulan Sya'ban dari bulan-bulan yang lain
adalah seperti keutamaanku dari para rasul dan nabi. Wa fadlu ramadana ala sairis suhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadih. Seperti keutamaan kelebihan Allah Subhanahu wa taala dari segala hambanya, hambanya. Untuk angkun kemuliaan bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Keranan pinular Rajab tarik kita memperingati perayaan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang sangat dimuliakan, yang sangat utama, yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini itu notona langana tak angkat lalapu amal-amal pahala amal-amal umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada nisfu Sya'ban itu pula ditentukan apa yang akan terjadi pada tahun yang akan datang, ditentukan pada nisfu Sya'ban. Lantaran nono maka sepantasnya lah, sebagusnya lah apabila bulan Sya'ban ini kita muliakan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati dan memuliakan bulan Sya'ban. Dan dalam hadis tersebut, man a'zama Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil maksiyati ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanati minal balaya wal amradi kulliha. Manana marabasanta man a'zama Sya'bana, barang siapa yang memuliakan mengagungkan bulan Sya'ban, wattaqallaha ta'ala, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bin bulan Sya'ban, wa amila bi ta'atihi, dan ia beramal dengan amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amsaka 'anil maksiati, dan menahan dirinya daripada melakukan maksiat. Artinya dia menjauhi maksiat pada bulan Sya'ban itu, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanah, dan akan memberikan keamanan, akan menjaga keamanannya dari apa saja yang akan terjadi pada tahun itu, minal balaya, daripada bala bencana, wal amrad, dan daripada penyakit-penyakit kulliha sekaliannya. Jadi ini adalah kemuliaan bulan Sya'ban,
bulan dasida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasida Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati bulan Sya'ban dengan selalu melakukan puasa. Selalu melakukan puasa. Puasa sunat. Puasa sunat. Kadang-kadang tengana, kadang-kadang lebih lekana tengana, kadang-kadang hampir bulan Sya'ban no ada dasida Nabi ja berpuasa sunat. Kumbe pada jangka itu Rasulullah SAW karena supaya betul-betul bersiap untuk menghadapi puasa yang wajib, yakni pada bulan Ramadan. Untuk biasa puasa sebelum Ramadan, maka apabila datang bulan Ramadan kita sudah siap untuk melakukan puasa yang wajib, karena puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam yang 5. Riwayat dilakukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa dasi Nabi sallallahu alaihi wasallam harmanik idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka dirikan malam-malamnya. Maksudnya hidupkanlah malamnya dengan melakukan sembahyang sunat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya maknanya ya tertinduk doang di apabila tiba malam malam nisfu Sya'ban, kumu lailah, maka tegakkanlah malam-malamnya dengan salat, dengan ibadah. Wasumu naharaha, dan puasalah pada siang harinya. Nengkane nisfu Sya'ban, dan berpuasalah pada siang harinya. Fa innallaha ta'ala yanzilu fi tilkal lailah, lantaran dasida Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Rahmat dasida Allah Subhanahu wa taala turun pada malam nisfu Sya'ban itu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia, inda ghurubis syamsi, ketika tenggelam matahari, itekalam deh. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ahal min sa'ilin fa'utiyahu su'alah, adakah orang-orang yang mohon kepadaku, maka pasti aku akan penuhi permohonannya. Wahal mim mustaghfirin fa'aghfaralah, adakah orang-orang yang mohon ampun kepadaku, fa'aghfaralah, pasti aku akan mengampuninya. Wahal mim mustarsikin fa'arzakahu, dan adakah orang-orang yang nunas rezeki, yang memohon rezeki, fa'arzakahu, pasti aku akan berikan kepadanya rezeki. Hatta yatlul fajr, sampai terbit fajar.
Jadi pada kelem nisfu Sa'ban rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, Remanik arake dengan gedunas tipaku pasti genku penuh hindang apa jak tunas. Arake dengan lunas ampun timpaku pasti genku ampun ahlapu dosa dosana. Arake dengan lunas rezeki timpaku pasti genku sade ya rezeki. Nah, keadaan ini terjadi hatta yatlul fajr, sampai terbit fajar. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala naik lagi dari langit dunia menuju arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terjadi pada malam nisfu Sa'ban. Terus malam nisfu Sa'ban inono ara doa wah ngijazahang daitai si mami tuan guru pengertian jadi ara doa nisfu Sa'ban. Doa nisfu Sa'ban apa masih ingat beke? Allahumma in kunta katab tasmi syaqiyan fi daril fi apa Allahumma in kunta katab tasmi syaqiyan fi diwanis asqiya pamhuhu waktu beni bi diwanis ada wa in kunta katab tasmi bi sa'idan bi diwanis ada fasbithu fa innaka qulta fi kitabikal karim yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allahumma in kunta katab tasmi syaqiyan fi diwanil asqiya pamhuhu. Allahumma ya Allah, apabila engkau telah menulis namaku sakian termasuk orang yang celaka fi diwanil asqiya pada kelompok orang-orang yang celaka pamhuhu ya Allah hapuskanlah dia hapuskanlah dia waktu menepi diwanis suada ya Allah tuliskanlah namaku pada golongan orang-orang yang bahagia orang-orang yang selamat. Wa in kunta katab tasmi sa'idan fi diwanis suada, kalau engkau telah menulis namaku termasuk orang yang selamat bahagia di diwanis suada pada kelompok orang-orang yang bahagia fasbithu ya Allah tetapkanlah tulisan itu fa innaka qulta fi kitabikal karim karena sungguhnya engkau telah berfirman di dalam kitabmu yang mulia yamhullahu ma yasha wa yusbit Allah akan menghapus apa saja yang dikehendakinya
dan juga akan menetapkan apa yang dikehendakinya. Nah, ya maknana doa tanunu lantaran apa? Mudah-mudahan di dalam nisfu Syaban itu setelah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditetapkanlah kita termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang baik, orang-orang yang bahagia. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, setelah kita menghormati, memuliakan bulan Sya'ban, maka kita akan berjumpa dengan apa yang disebut dengan bulan Ramadan. Ya doa anta waktu bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Maka bulan Rajab wah liwat, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi untuk menghadapi bulan Ramadan maka perlu selain kita membiasakan diri puasa sunnah pada bulan ini, perlu kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, mempersiapkan ilmu, mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik dan sebagainya untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa wajib selama sebulan penuh, Karena itu sebelum datang bulan Ramadan sebaiknya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita buka-buka malik tentang pengajian puasa Ramadan. Kita kitab pira rukunna, pira yang membatal, berapa yang membatalkannya. Itu semuanya kita pelajari untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Dia adalah bulan umatku, kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan ulanta. Kenapa dinamakan bulan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sanalah kita banyak sekali akan dapat memetik pahala kebajikan, memetik ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada satu malam yang sangat mulia yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ramadan rahmatullah. Jadi 10 hari pertama adalah penuh dengan kasih sayang Allah. Kemudian maghfiratullah. 10 malam yang kedua adalah penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Damanullah. Jaminan Allah kepada kita, kepada umat Islam yang taat melaksanakan taat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala melaksanakan semua kewajiban, jaminan Allah kepada kita untuk membebaskan kita dari siksa api neraka. Itu adalah bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sekedar niki pendahuluan pengajian akan tiang. Mudah-mudahan ada makna dan manfaatnya bagi kita sekalian. Mari selanjutnya kita dengarkan bersama-sama pengajian pokok inti yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mibtahi bi rahmatillahi adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak pengurus cabang dan anak cabang dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan. Berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu muka, bermuajahah di tempat Musalla At-Talibin yang pertama kali kita sama-sama duduk di sini untuk dalam rangka talabul ilmi. Musallanya bernama Musalla At-Talibin. Pertama kali kita sama-sama untuk menuntut ilmu di tempat musalla ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pencerahan, nur ala nur, cahaya di atas cahaya pada pagi ini dan seterusnya sore ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada hingganya. Moga-moga kita mendapat syafaat beliau nanti di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, Ibru wah ngembang daita penjelasan lempeng kali ini mulai keterangan lekan bulan Rajab yang dikenal dengan Syahrullah, di mana di
menjelaskan satu-satunya bulan di mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanggil untuk menghadap dasida Allah ke Sidratul Muntaha. Tidak ada lain, hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka perintah salat 5 waktu untuk syiar beragama Islam. Kedua, tadi disebutkan juga pada pertepatan bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, syahri, bulan Sya'ban, syahri, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia bilang bulan Sya'ban ini adalah bulanku, di mana bulan Sya'ban ini dilupakan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sementara bulan Sya'ban ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang dikatakan tadi, bahwa Nabi kita berpuasa hampir penuh 1 bulan. Orang Arab mengatakan kalau lebih dari yang setengah itu dikatakan penuh, itu ulama Arab. Karena di dalam hadis pertama kali disebutkan kadang-kadang Nabi besar puasa sehingga kami mengatakan bahwa dia tidak makan minum. Kadang-kadang juga kata sahabat, Nabi besar tidak puasa, makan minum, sehingga kami mengatakan bahwa dia tidak puasa. Itu adalah puasa sunnah. Nah, di bulan Sya'ban ini juga kita sama-sama tahu bahwa bulan Sya'ban turunnya perintah untuk berpuasa Ramadan di bulan Sya'ban. Tahun keberapa? Tahun kedua ya. Jadi kita Nabi kita mendapat perintah puasa itu pada tahun kedua. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah itu berapa tahun? 10 tahun. Kalau dikurangi 1 tahun berarti Nabi kita puasa 9 tahun. Hanya 9 kali. 9 tahun itu setiap tahun kan ada 1 bulan Ramadan. Jadi Nabi kita puasa itu wajib, puasa wajibnya cuman 9 kali, 9 bulan. Ya. Maksudnya 9 bulan itu karena 1 tahun sebulan. Tahun kedua berarti Nabi kita sudah berada di Madinah itu 3 tahun. Dia berpuasa Ramadan sudah 2 tahun sampai akhir hayat 10 tahun. Tapi melakukan puasa wajib itu hanya 9 kali ya. Setiap bulan Ramadan. Nah itu.
ini disebutkan saumu syahri Ramadan min kulli am huwa saumul mafrudun ala kulli muslimin alal muslim. Jadi puasa Ramadan itu setiap tahun puasa yang diwajibkan atas kaum muslimin bil ijma', sudah sepakat ulama karena nas dari Al-Qur'annya dan hadisnya. Yang dari Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di hadisnya berbunyi buniyal islamu ala khamsin wa dzukira minha saumu Ramadan. Di rukun Islam itu di sana disebut puasa Ramadan. Di dalam hadisnya juga begitu. Wa yajibu saumu syahri Ramadan imma bi ru'yatil hilal. Wajib puasa Ramadan itu setelah melihat bulan. Jadi tidak boleh kita puasa kalau belum melihat bulan. Tapi alhamdulillah masa kita sekarang ini kita nggak perlu repot-repot lihat bulan. Sudah kita serahkan kepada pemerintah, terutama Kementerian Agama untuk ru'yatul hilal. Kita tidak boleh mendahului atau membelakangi. Kita harus tunduk kepada yang berwenang, yang punya hak untuk menetapkan bahwa hilal itu jatuh pada hari yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, kita tidak boleh mengikuti bahwa ada sebagian dia mendahului. Itu tidak dibenarkan oleh agama kita. Wa yajibu ala kulli muslim mukallaf balik akil, wajib atas sekalian orang Islam yang mukallaf, yang telah dibebankan kewajibannya, dia balik. Pertama dia harus balik. Balik itu berbeda-beda. Kalau perempuan yang jelas kalau sudah dia datang bulan gitu. Kalau yang laki bisa juga dia mimpi atau mimpi atau ya umuran 12 tahun atau 13 tahun lah kira-kira. Kalau di perempuan kadang-kadang 9 tahun sudah datang bulan sebagian. Nah, jadi enggak tergantung kondisi badannya. Akil, wajib puasa itu ialah dia harus berakal. Kalau dia majnun atau gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Wa mutiqu lisaum, dan mampu untuk menjalankan puasa. Dia bilang itu ya. As-sahih, sehat, jasmani rohani. Mukim, harus dia mukim, itu wajib. Gairu ma'zur, tanpa ada uzur syar'i, itu yang wajib untuk menjalankan
puasa Ramadan. Wala yasihu illa min muslim kama yastaritu li sihhati syurutin minha. Tidak sah menjalankan puasa itu kecuali dia itu orang muslim. Kama yustaratu li sihhatiha syurutun minha naqaul mar'ah minal haid, seperti disyaratkan juga orang perempuan sehat berakal, tetapi dia datang bulan itu tidak boleh berpuasa. Dia di sini disebutkan naqaul mar'ah minal haid, arti bersih seorang perempuan itu dari haid, wan nifas, dan nifas yang melahirkan wiladah. Wa yahtuz sawbu Ramadan bi susiyati fadilatil waqti bi tulu'il fajris sadi. Dikhususkan saumu Ramadan, puasa Ramadan itu bi susiyati fadilatil waqti, dengan kekhususan fadilatil waqti, ketentuan waktu, min tulu'il fajris tsani, sejak terbit fajar yang kedua, atau dikenal dengan sebutan kita fajar shadiq. Ya, berarti lawat fajar shadiq ada aran fajar kadzib. Nah, kalau di fajar kadzibnya kita masih boleh makan minum, masih diperbolehkan. Tetapi kalau sudah tulu'il fajris shadiq, tandanya kalau kita sekarang mudah. Nah, kalau sudah azan nggak boleh lagi kita makan minum. Itu tandanya sudah terbit fajar shadiq dengan azan. Wa ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Wasaumu Ramadan yukaffiruz dzunub, puasa Ramadan itu yukaffiruz dzunub, mengampuni atau menghapus, menutup, karena kafara itu juga berarti menutup, menghapus dosa-dosa. Kita mungkin banyak melakukan dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Liman shamahu imanan, dengan syarat dia puasa dalam keadaan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mewajibkan puasa. Kita beriman kepada dasida Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang menyuruh kita puasa itu adalah dasida Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Atiullah wa atiur rasul. Kita taat kepada perintah dasida Allah dan taat pula kepada rasulnya. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala atau keredaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi puasanya begitu. Wa kana fardus syami awwalu ma furida alal muslimin. Adapun wajib puasa yang pertama ma furida alal muslimin, dasar perdunya atas orang muslimin,
firman dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi yang dituntut berpuasa itu adalah alladzina amanu, orang yang beriman, yang mengesahkan dasida Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi la yahtaju ilal makan wa la yahtaju ilal jihad. Dasida Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa itu tidak berhajat kepada tempat dan tidak berhajat kepada arah, karena semuanya itu adalah ciptaan dasida Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aran dasida Allah nono ya ada merluang langan, ya ada merluang tempat. Jadi aran dasida Allah Subhanahu wa ta'ala arah ya ada perluang, i merluang ia nono makhluk, sedangkan Khalik tidak berhajat kepada makhluk. Nah, ini umpena karena ada sebagian pendapat nono dasida Allah apa artinya nono masih tokol pin aras nanti sementara ita nono dasida Allah ialah yahtaju ilal makan aras nono makhluk dasida Allah makhluk dasida Allah nono ya ada berhajat dasida Allah Subhanahu wa ta'ala menempatinya. Nih kutiba alaikumussyam, dasida Allah wajibang kita untuk melakukan puasa Ramadan. Alaikum beban mara ita ala nono atas nono beban bunta apa belembar teturan tot na itendi ya po nangan nono arah beban alaikumussyam diwajibkan atasmu berpuasa, karena puasa itu adalah beban yang harus kita tanggung resikonya, karena puasa itu laisa lahul jazaa illa jannah. Puasa nono aku memberikan dia pahala, jazid Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kada fi ibtida'i fardihi muqaddaran fi ayyamin ma'dudah. Jadi dasar-dasar wajib yaitu muqaddaran fi ayyamin ma'durah, dikadarkan ditentukan hari-harinya. Wa syahrura Ramadan, bulan Ramadan. Mara angkat dari tengone dengerta sebulan penuh kan ya. Ya na telung dasa jelu. Mun aku puasa telung dasa jelu tekanono ya na kena salah menurut ulama. Sebab apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan as-sahru hakadza as-sahru hakadza as-sahru hakadza. Jadi telu kali dia membukakan tangan dia 10 jari, maka itu tandanya 30 hari 1 bulan. As-sahru hakadza 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 lagu sebut dah saya dari manda. Nah, jadi
Jadi bulan nono kadang 29 hari. Ya akan mana kita bro nono dengar tak ya dangana tak puasa telung dasa jelu. Jadi kadang bulan nono arak ia siwak likur jelu kena tak puasa ahulan penuh. Di nono bagi yang sahih kata ibu no, yang sehat terus mukim, yakna dengan nina datang bulan, yakna nipas, terus yakna sakit, yakna musafir. Summa bayyanallahu dzalika biqaulihi ta'ala. Kemudian Allah menerangkan dengan firman-Nya, "Paman syahida minkumus syahra fal liyasumhu." Maka apabila kamu menyaksikan minkumus syahra, sebagian kamu ya anah laputa gin surung kita ulan munah laputa gin surung kita ulan ya sang yata mau terus ya tak tahu yang begilangan ini deh untuk lagu alhamdulillah kita wah sarahang ta keyakinan ta nono pin departemen agama inan tuang ru'yatul hilal. Fal yasumhu minkumus sahra. Naraksai minkum sebagian dari kamu, sebagian nono cukup paraksai, cukup paraksai, salandi, sebagian dari dengan iara nono, itu maraita Indonesia, walah perwakilan, kita NTB, Arab perwakilan ta lagu kadang-kadang, ukap ya ada pengkitan dia mun ahlapu nawukap jadi suruh ita nyampurna yangnya telung saja jelu mun ahlalapu ya anara kita ulan bin tanggal telung dasa Sa'ban dia. Nah untuk puasa lagu munara ke kita nono impercaya ta ya ana waharan berbohong nono harus ta ikutin persaksian syahadahna sebab dengan yang kita ulan nono saksi dulu gina harus nang kita dengan sejatina di mata kepalana. Sebab sabda baginda Rasulullah, sumu li ru'yatika waftiru li ru'yatika. Pada berpuasa lamun pada kita ulan mun wahna selesai bulan Sa'ban 30 jelu atau 29 jelu luwe umurna nono pin tanggal 30 nono jadi tanggal sayina itu nanti yakna 30 jelu atau 30 jelu. Marang kata ibu bahwa ta percayaan ing kita ulan nono dengan sepakatan Kementerian Agama iwah badeyang utusan iwah badeyang petugas tetapang di hakim setempat untuk ru'yatul hilal sebagai landasan Kementerian Agama menetapang tanggal bulan Ramadannya. Nah, tapi alhamdulillah mungkin kita di Wanasaba atau daerah setempat kita mengikuti apa yang
ditetapkan oleh pemerintah. Tapi ada sebagian yang kita dengar-dengar itu mendahului. Itu yang tidak benar. Wa qauluhu ta'ala kutiba alaikumusiyam dalla alal fardiyati bilafzid kutiba. Jadi kutiba alaikumusiyam nunjuang atas wajibnya untuk kita berpuasa dengan lafaz kutiba bimakna furidallahu alaikum. Diwajibkan oleh Allah atasmu berpuasa. Jadi kutiba bimakna furidah. Wa khitabut taklifi lil mukallafin. Jadi hitab nene beban nene ta bebanang timpa dengan iwah yang sebutang ibru ingenina mukallafin uno ya harus akil balik. Alladzina amanu ay sadaqu billahi wa rasulihi wa aqarru. Jadi yang dimaksud kutiba alaikumusiyam itu ya ayyuhalladzina amanu alladzina amanu ay sadaqu billah. Mari terangkan Bruno bahwa ia percaya dengan ada dasida Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa dan Rasulnya wa aqarru, terus dia natepang tentang kewajiban puasa. Jadi dasida Allah dan Rasul wah natepang timpa umat Islam nunu untuk wajib berpuasa. Wa qaulullahi ta'ala kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama sebagaimana diwajibkan berpuasa atas orang-orang sebelum kamu bimaknal akhbar. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum itu cerita. Jadi dijelaskan ya naipe doang wajibang puasa ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan julu EP mesti wajibang gawe puasa ya pone sini bimakna akhbar al akhbar cerita. Jadi dengan dulu maraita nangka kewajiban EPN terus cerita dengan dulu mesti puasa nono bentuk khabar arti berita ini atau cerita anna sauma kana mafrudan bi syara'i sabiqah. Puasa nono tawajibang bin syariat nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana muslimuna qabla furudi shaumi Ramadan yasmuna yauma Asyura. Sebelum kaum muslimin tawajibang puasa Ramadan nono gawe puasa Asyura. Asyura no tanggal pira bulan apa? Muharram 10 bulan Muharram. Wa fil hadis an Aisyah radhiyallahu anha, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat Quraisy tasumu Asyura bil jahiliyah. Jadi jelas
dengan Quraisy masa jahiliyah nono mesti gawe puasa aran puasa Asyura. Bertepatan dengan 10 Muharram. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah juga berpuasa pada 10 Muharram. Falamma hajara ilal Madinah samahu wa amara bisiyamihi. Tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah berhijrah ke Madinah, samahu puasa juga di bulan Asyura pada awal tahun hijrah ke Madinah. Wa amara bisiyamihi. Kemudian diperintahkan juga para kaum muslimin pada waktu itu untuk berpuasa pada tahun pertama hijrah. Falamma purida syahrul Ramadan, tatkala telah datang perintah puasa Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Barang siapa yang mau berpuasa silahkan. Puasa Asyura setelah diwajibkan pada tahun kedua. Tahun pertama dia berpuasa. Terus pada tahun kedua tentunya perintah puasa itu di bulan Sya'ban puasa wajib. Asyuranya pada tahun kedua sudah belakangan. Jadi tidak wajib lagi untuk menunaikan puasa Asyura. Jadi ibaratnya mengatakan man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu, menunjukkan bahwa puasa Asyura itu cuma sunat. Yang melakukannya dapat pahala, yang tidak melakukannya juga tidak mendapat dosa. Ini menunjukkan bahwa itu adalah sunnah. Diingatkan itu adalah puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Syahrul Ramadan huwa syahrut tasi' min ashhari sanatil qamariyah. Jadi kita pahami, kita tahu bahwa bulan Ramadan nono bulan kedudukan ke-9. Tasik Ramadan nono jatuh bin nomor urut ke-9. Sanatul Qamariyah bin bulan menurut Qamariyah bulan atas, bulan itu ya tabulas syamsi mun masehi ya ngitung jelu, ngitung jelu ya mun ngasihi karena masehi nunu beda, beda tahunnya ngikutin Masehi nono Nabi Isa, sedangkan Qamariyah nono kaum muslimin. Faqad qala Mujahid wa ismun min asma'illahi ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa termasuk Imam Mujahid, Ramadan itu adalah asmaullah, termasuk juga asmaullah tadi. Wa qala an-Nawawi
qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Jadi di bulan Ramadan 30 hari dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka sempak bahasa tutup nih, tutup. Wa subbidatis syayatin, dun para setan tak belenggu. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita disuruh untuk banyak membaca Quran, karena Quran nonogin nyafaat ita laun pin akhirat. Mun girang baca Quran yakin nyafaat ita, gin bela ita aran syafaat nunum bela, bela ita laun pin mahkamah dasida Allah Subhanahu wa ta'ala. Di wa ghulliqat abwabun nar, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya permohonan kita untuk istighfar cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatil ukhra idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah. Tadi jannah, tadi futihat abwabul jannah. Lalu arah hadis lain futihat abwabur rahmah, karena jannah dan rahmah sebanding. Kalau surga kita wahtama bin surga misalnya itu, murahmah kita mendapat kasih sayang dari Allah untuk menempati surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Tadi wa ghulliqat abwabun nar. Jahannam, nar juga sama-sama api yang menyala. Tuh. Ada hadis itu diucapkan dengan maknanya oleh para sahabat. Ada sesuai lapas yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sulsilatis syayatin, sama dibelenggu dengan rantai, dirantai setan-setan itu dirantai pada bulan Ramadan. Karena apa? Asyamu junnah, aran junnah di jannah ya tulisan pada, cuman beda baris doang. Kalau jannah surga, lamun junnah bimakna sater, arti penghalang, perisai, tabir, itu nama junnah. Wa idh dakhala Ramadan fihi dalilun lil mazhabis sahih al-mukhtar alladhi dhaba ilayhi al-Bukhari wal muhaqqiqun annahu yazuzu ay yuqala Ramadan. Ini
Ini menandakan bahwa kata Ramadan itu sebagian ulama tidak boleh diungkapkan dengan cuman Ramadan, harus dibarengi dengan syahrul Ramadan, karena dia itu menurut dia yang tadi itu asmaullah nanti. Ini buktinya bahwa katanya Ramadan itu boleh disebutkan tanpa menyebut syahrul Ramadan. Hadisnya idza jaa Ramadan. Nah ini. Ya, tapi yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Min ghairi dzikri syahri, tanpa menyebut bulan. Masyru'iyatul syaumi syahr Ramadan, disyariatkan berpuasa bulan Ramadan. Saumu syahri Ramadan wa saumul mafrud alal muslimin wa kana fardu shaum fi sanah saniyati lil hijrah. Jadi tadi ibaratnya sudah sama dengan di atas. Bulan Ramadan adalah bulan mafrudun alal muslim, diwajibkan, diperdukan untuk orang muslim. Kana fardu shaum fi sanati tsaniyati lil hijrah. Jadi diwajibkannya berpuasa itu pada tahun kedua hijrah. Wa nazalat bihi ayat minal Qur'anil Karim dallat ala fardatu alal muslimin wa annahu kana mafrudat ala man kana qablahum fi syara'is sabiqah. Jadi bulan Ramadan itu adalah diwajibkan berpuasanya pada tahun kedua hijrah. Yang menunjukkan itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana puasa diwajibkan pada orang sebelum kamu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wa syurat ahkamu mawaqitu bi ayatis syiyam wa bayyana tafasil ahkami sabiqah wa maktubil ahaditsin nabiyyah li anna al hadis nabawi mufassirun lil Qur'an. Jadi kedudukan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nono nafsiran al-Qur'an, mufassirun lil Qur'an wasarih lahu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami turunkan kepadamu peringatan untuk menerangkannya kepada manusia. Fala wa rabbika la yu'minun. Yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa huwa dalilun fardus syiyam alal muslimin. Ya, sebagai dalil untuk kaum muslimin yang melaksanakan puasa Ramadan. Summa ta'ayyana shaumi mafrud bil ayah. Kemudian yang menentukan kapan puasa Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan syahrul Ramadan itulah waktunya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, masih hanya perintah puasa. Kapan waktunya belum. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada pertanyaan, piraan wajib puasa nono?
Apa bilang jelu, apa bilang bulan jelu atau akhir bulan, ya iwajib nunu syahrul Ramadan, bin bulan Ramadan. Nanti kepada tuangnya bin bulan Ramadan nunu wah tentuang bin ayat selanjutnya lihat kutiba alaikumus siyam alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bin bulan Ramadan nunu daturunang Al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus sahra falyasum. Barang siapa di antara kamu menyaksikan bahwa bulan Sa'ban sudah habis waktunya, sudah timbul bulan di barat, maka itu menunjukkan tanggal 1 Ramadan. Pal yasum humunara nyaksiang ara ulan, maka harus puasa besoknya kan. Mulia nara ke kita ulan genepangnya telung dasa jelun la'allakum tashkurun. Wa ma'anal ayah ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi saddiqu bihi ma wa qara'u sudika alaikumus siyam ay purida alaikumus la'allakum tashkurun. Kita pandai bersyukur timpa dasyida Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hikmah puasa. Tentu kalau ahli kesehatan kalau dia mau diperiksa, mau rongsen, mau apa namanya, dia disuruh berpuasa agar nampak kelihatan apa penyakit yang diderita oleh pasien. Begitu juga kita diwajibkan puasa sudah 12 bulan, disuruh perut ini bekerja terus siang malam, maka diperintahkan untuk bulan Ramadan untuk membersihkannya, diistirahatkan dulu 1 bulan. Nah, dari Ramadan ilmu kesehatan juga dapat mengambil manfaatnya. Jadi kenapa orang muslim disuruh berpuasa? Ternyata di puasa itu perut kosong, jadi darahnya bekerja normal, jadi di waktu dikala diperiksa dia cepat ketahuan. Nah, itulah diantara hikmahnya puasa. Kedua, agar kita tahu bagaimana perasaannya orang miskin. Orang miskin, kadang dia dapat makan, kadang enggak. Kalau orang kaya dia tidak merasakan rasa getirnya orang miskin. Maka dengan 1 bulan penuh kita dididik untuk agar kita bersimpati kepada orang miskin, bahwa kalau ada kelebihan kemampuan kita agar kita bersimpati atau bersedekah kepada orang yang miskin. Jadi itu pelajaran yang kita ambil pada bulan Ramadan. Insya Allah moga-moga kita diberikan kesehatan oleh dasyida Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa yang dibacakan tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna
Ramadan. Artinya kita mohon agar kesehatan kita sempurna untuk menghadapi bulan Ramadan, lahiriah dan sirriyah batiniah kita. Jangan ada rapas. Jadi kita di bulan Ramadan itu harus menjaga diri kita sesuai dengan kata saum. Saum itu imsak, nahan asal. Sebenarnya kata imsak itu dalam bahasa Arab itu gem-gem. Jadi entek li tangan dia. Ya padangana imsak megang. Arti nahan li ta gin gawe kesalahan. Sabar. Karena kita disuruh sabar bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut dengan sahrus sabar. Sabar dalam kehausan, dalam menahan hawa nafsu di bulan Ramadan. Kumbena jadi antita jari dengan takwa. Takwa tanono berbuat kebajikan timpa dasida Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan redha dasida Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tama surga nono dengan keredaan dasida Allah Subhanahu wa taala, dengan amal bakti hingga wita pin dunia tanene dengan perintah dasida Allah la'allakum tattaqunno anti tajari dengan takwa muntawah jari dengan takwa dasida Allah redha timpa ita. Nah sang ruana sampai tini judun di tengaji mudah-mudahan nara manfaatna timpa ita pada anti tatuang kewajiban ta bin bulan puasa datang di kurang lebihnya tiang mohon maaf. Wallahu wal muwaffiq wal hadi lisabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.